Jadi di podcast ini, podcastnya SMP Muhammadiyah 18 Surabaya ini termasuk yang spesial yang pertama. Jadi biasanya kan kalau podcast itu kita biasanya di dalam sekolah. Ini yang pertama yang sifatnya di luar sekolah gitu. Dan di luar pertama juga narasumbernya sama Bu Fidian. Biasanya di dalam soalnya. Soalnya emang pengennya dibuat santai gitu. Soalnya kan ngobrol-ngobrol itu juga tempatnya itu juga mempengaruhi orangnya gitu. Iya. Nah, baik. Sekarang di podcast ini, podcastnya SMP Muhammadiyah 18, saya nyebutnya apa ini enaknya? Bu Vidya apa bundanya Bintang apa Bunda Vidya apa? Apa saja boleh. Dek, suaranya. Ya. Oke, jadi saya panggil Bu Vidya gitu ya? Iya. Oke. Baik, Mas Izudin siap? Operator? Siap. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast SMP Muhammadiyah 18 Surabaya. Nah, di sini untuk podcast kali ini spesial. Jadi biasanya ada di studio, sekarang saat ini saya ada di luar sekolah supaya lebih fresh, supaya lebih enjoy dan kedepannya juga lebih ngobrolnya lebih santai lagi juga. Nah, untuk ngobrol kali ini saya bersama dengan Bu Vidya. Bu Vidya ini termasuk kedua-dua anaknya disekolahkan di SMP Muhammadiyah 18 Surabaya. Benar ada dua ya? Dua atau lebih ya? Dua, Oh, Pak. dua. Iya, saya pikir ada lebih dari itu. Nah, jadi anaknya Bu Vidya ini anak kelas 7 dan kelas 8, Raffi dan Bintang. Nah, untuk podcast kali ini mungkin kita awali dengan dari supportnya nih, support orang tua terhadap pembelajaran di masa seperti ini. Jadi di masa COVID seperti ini kan pasti supportnya orang tua itu sangat krusial ya, sangat krusial, sangat penting. Kan anaknya juga stay di rumah. Nah mungkin saya ingin tanya sama Bu Vidya, support ortu yang diberikan pada anak-anak ini gimana nih? Soalnya kan apalagi anaknya ada dua gitu ya. Pasti kayak kerjanya lebih ekstra gitu. Sangat ekstra. Pokoknya setengah hari ke anak-anak. Dari pagi sampai jam 12, wis anak-anak. Oh, jadi stay dengan untuk Dua anak-anak anak. dan dua anak ya. Iya. Oke, jadi setiap hari mendampingi, cara bantu anak gimana nih Bu? Apakah selalu didampingi, selalu di dekatnya, atau mungkin kayak ya mungkin sekalian kerja, sekalian dilihat atau ya apa biasanya cara bantunya? Iya, sekalian sambil kerja, sambil sambil lihat anak, sambil habis itu ditinggal lagi, kerja lagi. Sambil Iya, jadi sambil teriak-teriak ke anak. oh, Enggak teriak-teriak, enggak itu. Enggak direken. jadi juga apa teriak-teriak komunikasi. Lebih ribet sebenarnya dibandingkan enggak pandemik. Iya. Jadi Pendapatan sih berkurang, tapi kesibukannya bertambah. kesibukannya bertambah. Nah, Iya. itu jadi juga akhirnya Bu Vidya juga harus menyesuaikan mungkin kalau pas di masa sebelum ini itu Bu Vidya biasanya mungkin pas waktu pagi sampai siang ini bisa fokus kerja. Sekarang kalau lagi kedua-duanya lagi di rumah semuanya, pembelajarannya daring, akhirnya juga harus ikut bantu ya Bun ya. Jadi kayak ya sekalian kerja, ya juga harus monitoring anak-anak juga gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya Kalau ganggu pekerjaan juga berarti ya? kebetulan kan kerjaan lagi nggak seribet dulu. Jadi
ya udah sekalian no, tapi kan harus menciptakan apa ya, pandemi ini kan harus menciptakan sesuatu yang baru biar terus berjalan, pendapatan biar bertambah meskipun nggak full seperti dulu ya. Sama saya sebentar diganggu anaknya Pak. Iya, jadi apapun itu juga pendapatan juga harus tetap berjalan ya, Bu. Jadi ya ada kebutuhan juga buat keluarga Berkurang juga. Pak. Baik. Jadi kayak sekarang kan lagi ada apa ya? Ada target baru yang harus dicapai. Jadi membuat sesuatu kayak membuat masker, konektor atau apa kayak gitu. Jadi sambil membuat itu sambil lihat anak-anak. Jadi sambil buat sambil habis itu berdiri lagi lihat anak-anak ditinggal lagi kayak gitu. Ya, jadi juga sambil kerja sambil monitoring. Nah, kalau untuk pekerjaan sendiri, ini kan tetap dilakuin ya, walaupun harus membantu kedua anak. Nah, kadang-kala kan mungkin sebelum kita bicara tentang pekerjaan itu kan kadang-kadang ini anak ini mungkin pernah bosan nggak, Bintang dan Raffi ini? Suaranya sebentar Pak, suaranya kecil Pak. Oh kecil. Nggak bisa ya? Suaranya kecil ya. Kecil. Coba deh, gimana deh? Kecil. Tes, sudah dengar suara saya? Sudah. Sudah dengar? Ya. Tes, sudah dengar, Bu Vidya? Ya. Gimana ya. Pak? Oke. Ya. Jadi untuk pembelajaran daring seperti ini kan anak sudah stay di rumah. Kadang-kala kan mungkin pernah nggak adik kakak ini pernah mengeluh kepada bunda atau kepada ayah untuk kenapa kok selalu di rumah, mungkin udah bosen, boring gitu, pernah mengeluh kan? Kalau bosen kayaknya bosen. Soalnya makannya bisa sehari 5 kali. Tapi ditanya ada pingin sekolah kah? Ada pingin sekolah kah? Enggak katanya. Lebih suka di rumah. Jadi apa namanya? Jadi kalau ditanya mau sekolah, cuman kangen sama teman-teman saja. Kalau sekolah mama, saya jenuh mama kalau di sekolah katanya gitu. Kalau sama teman-teman saya kangen. Gitu. Kalau adiknya Ebin, pernah ditanya? Ya, iya lah ya adik. Kalau Ebin sih kayaknya nyaman-nyaman aja. Jadi mereka lebih suka di rumah kayaknya. Oke. Jadi nggak terlalu bermasalah. Iya. Soalnya juga kebanyakan mungkin kadang-kadang anak-anak ada yang bosan, tapi ada juga yang mungkin sudah kerasan di rumah, nggak masalah gitu. Ada yang bisa menyesuaikan, ada yang bisa menyesuaikan. Gitu. Tapi pasti ada rasa bosannya gitu kadang-kadang. Bosan, soalnya dia minta jalan-jalan kayak. Setiap minggu itu minta keluar, minta jalan-jalan, muter-muter kayak gitu kalau Ebi. Soalnya dia suka jalan-jalan. Bosan. Berarti untuk mengatasi rasa bosan, diajak jalan-jalan gitu bisa. Ya, meskipun enggak kemana-mana, pokok keluar rumah. Pokoknya keluar gitu ya. Pokok keluar. Nah, itu salah satu support yang diberikan oleh ayah bunda terhadap Ebin khususnya tadi ya. Nah, kalau misalnya nih untuk masalah pekerjaan sendiri, ini kan di masa pandemi seperti ini kan akhirnya punya dampak ya terhadap Bu Vidyanya sendiri. Waduh, masa pandemi ini sangat bukan awalnya dulu malah sampai turun terus
drastis, Oh, nggak terima kayak turun gunung ya, nggak terima 50% lah. Drastis langsung kayak kayak turun gunung rasanya. iya. Cepet Oke. langsung. Jadi akhirnya tiba-tiba langsung anjlok gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu, Iya, eh, langsung. Bu Vidya sendiri mungkin bisa diberitahukan kepada mungkin para pemirsa yang udah lihat ini nanti Bu Vidya ini punya usaha apa? Kalau usaha apa namanya menerima pesanan kantin, bergaya, pesta, kayak gitu-gitu. Tapi sekarang mencoba sesuatu yang baru, kayak aksesoris sama apa namanya konektor, masker, juga masker. Pokok sesuatu yang sekiranya masyarakat beli itu nggak terlalu mahal. Kalau mungkin mau beli baju pesta itu mungkin mereka lagi apa ya, lagi kesulitan. Jadi mencoba sesuatu yang murah-murah. Iya, Terus kan acara-acara juga banyak yang belum enggak. ikut toh. Masih dibatasi. Ya. Ya udah mencoba yang lain aja. Iya, jadi mencoba yang lain. Jadi supaya usahanya bertahan, supaya survive, ya buat sesuatu yang sekiranya mungkin bisa dibeli ya. Seperti tadi kayak Iya, masker, terus yang yang penting sekiranya ada pemasukan. ya yang penting ada pemasukan. Yang sekiranya masyarakat juga butuh ya. Kalau masker kayak itu kan kayaknya kan lagi butuh masyarakat. Ya, oke. Jadi itu usaha yang tetap berjalan sampai saat ini berarti untuk usaha sendiri itu tetap menyala, tetap jalan, tapi mungkin sudah tidak konversinya sudah tidak setinggi yang sebelum pandemi, gitu ya, Bu? Iya, iya berjalan cuman nggak seperti dulu. Kalau pandemi mungkin selesai baru. Hmm, oke, jadi itu cara bertahan gitu. Terus mungkin adakah mungkin tips yang bisa diberikan sama Bu Vidya supaya para ya yang di luar sana yang dengerin untuk wirausaha yang lain juga bisa bertahan seperti Bu Vidya. Kenapa Pak? Jadi mungkin Kenapa? mungkin yang ada di luar juga para wali murid yang punya wirausaha juga bisa bertahan seperti Bu Vidya. Mungkin Bu Vidyanya punya tips supaya para wirausahawan ini juga bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Kalau tips sih saya kira mereka sudah tahu. Ya cuman apa ya? Tetap semangat, harus jalanin apa yang ada dijalanin, mengikuti arus saja. Jadi bersabar. Yang penting bersabar. Iya, semuanya kan terkena, nggak cuman satu aspek saja, hampir semua bidang kan terkena. Oke. Kita bersabar, berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk lepas dari itu meskipun ya mungkin sekitar belum pandemi pendapatan. Oke. Jadi Jadi juga tetap berusaha, tetap mengikuti arus untuk bertahannya. Kalau support nih, Bu, ini kan di masa pandemi ini kan di banyak media itu support-supportnya mungkin dari pemerintah juga dikasih bantuan dana atau mungkin ada juga support dari kelompoknya para wisatawan. Bu Vidya, apakah juga disupport? Apakah Bu Vidya juga kalau pernah mendapat bantuan gitu seperti itu supaya usahanya bertahan? apa nggak pernah sama sekali, nggak Oh, nggak ada, pernah malah. Iya. Jadi nggak pernah sifatnya sama sekali. mandiri ya? Kayaknya sih ada Pak dari pemerintah, tapi nggak pernah saya, kok nggak ada, Oh, nggak pernah. nggak ada, Jadi nggak pernah bertahan sama sendiri sekali. ya.
paling-paling saya paling-paling saya nambah ilmu dengan ikut seminar melalui Zoom kayak gitu aja biar tambah ilmu. Ya. Nah, jadi nggak dikasih support, jadi sifatnya bertahan mandiri ya, Bun. Nah, untuk Mandiri. dari Benar-benar ya, mandiri. kalau boleh tahu dulu untuk usaha, kalau kita namanya apa? Ini namanya apa? Usaha butik kah? Atau usaha fashion atau usaha apa? Iya, betul. Kalau nyebutnya, butik ya. Butik. Jadi untuk usaha butik ini mungkin sebelum pandemi yang bisa dibilang mungkin pada waktu puncak-puncaknya ya pemasukannya banyak. Itu kalau dari sejarahnya itu apakah sudah lama atau beberapa tahun sebelumnya ini? Sejarah waktu memulai butik. Maksudnya lama? Waktu Bunda Vidya memulai butiknya. Memulai waktu Bu Vidya. Iya. Sudah lama Pak, mulai anak-anak Ebin kita berapa tahun ya? 8 tahunan atau 9 tahun mungkin. Oh, sudah lama tahunan. Pokok Ebin PAUD lah enggak. Jadi itu dilakukan sendiri atau dibantu? Mulai dari nol ya. Dilakuin sendiri apa dibantu? Ada yang tapi ada sekarang yang cuma satu yang. Oh, sekarang cuma satu. Iya. Itu yang bantu satu itu apakah gara-gara pandemi ini atau sebelumnya ada lebih dari satu? Sebelumnya 3. Oh, 3. Pandemi ini iya. Terpaksa saya pernah sih lebih dari 3. Cuman pandemi ini terpaksa saya kurangi. Oke. Jadi tinggal 1. Soalnya sangat kayak itu tadi kayak turun gunung. Iya, akhirnya punya dampak ya. Gara-gara pandemi sangat juga. Lah. Apalagi kan ini kan bukan kebutuhan yang pokok loh. Jadi ini hanya kebutuhan. Iya, jadi pasti. Terus kan pemerintah juga mungkin kebijakannya itu mungkin yang dipikir terakhir ya. Yang diutamakan yang benar-benar pokok. Iya. Ya, akhirnya seperti usaha butiknya Bu Vidya juga cara bertahannya ya mandiri ya. Karena mungkin bukan dianggap kebutuhan pokok, jadi sedikit diabaikan seperti itu. Iya, mandiri, benar-benar mandiri. Nah, kalau kesulitan di masa pandemi ini kan tadi kesulitannya mungkin sekarang sudah pembeliannya berkurang sampai menyebabkan pegawainya kan dikurangi. Nah, kalau misalnya untuk di masa pandemi ini mungkin selain daya beli masyarakat yang sudah mungkin nggak terlalu membeli butik gitu, ada kesulitan lain kah, Bun? Misalnya kayak pemasukan stoknya juga sudah berkurang, memperoleh bahan-bahan butiknya apa tidak berkurang gitu? Kalau untuk beli bahan ya, terus mau nyetok pun kan cuma juga dia nggak ada yang beli. Jadi cuma juga nggak ada yang beli. Tuasiku. Terus pandemi belum tentu, nggak tahu sampai berapa tahun, bisa 1 tahun lebih, bisa 2 tahun. Jadi mikir-mikir untuk mikir-mikir. Daripada untuk itu kan mending untuk yang lain. Oke, nah tadi kan cara bertahan di masa pandemi ini kan tadi mungkin sekarang coba menjual seperti
eh, eh, media-media yang murah yang sekiranya mungkin bisa dibeli masyarakat juga yang tadi buat masker. Nah, kalau mungkin cara bertahan supaya marketingnya apa nggak dirubah gitu, Bun? Kayak mungkin biasanya kalau Iya, jual butik ada di hotel, sekarang langsung ke masyarakat gitu. Agak sedikit dirubah marketingnya gitu ya apa? iya memang tak langsung tak itu kadang tak anu di WA langsung tak kirimin pelanggan-pelangganku yang anu terus ada yang online jadi banyak apa ya banyak promosi banyak melakukan promosi cuman untuk promosi di media online nggak semua apa nggak semua jejaring sosial belum belum sih, Pak. Jadi mengutamakan yang kayak pelanggan kayak gitu. Jadi ini menyelesaikan pesanan dulu baru nanti promosi. Oke. Kan kalau kayak di Shopee ada, tapi kayaknya pembelian dari Shopee juga kurang mungkin kok nggak ikut, nggak 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 nyucuk gitu. nggak langsung iya nggak langsung ada efeknya. Jadi yang pesanan ya tetap dari pelanggan-pelanggan yang saya kenal bukan online langsung anu jadi mereka yang saya kenal. Gitu. Oke. Ada Jadi yang pelanggan saya kan ada yang jualan di situ. Nah rata-rata mereka itu yang berapa lusin. Jadi marketingnya ya itu tak kirimi pelanggan semuanya yang satu sekiranya mereka yang sekiranya butuh mau beli mau jual ya banyak yang nolak sih tapi mungkin mungkin di antara mereka yang tak kirimi 10 misalkan baru satu atau dua yang mau beli kayak gitu jadi mungkin ya mereka banyak menghemat juga ya. iya. Nah, jadi karena Menghemat mungkin juga. menghemat daya belinya juga mungkin sudah berkurang, akhirnya ya membeli sebuah pakaian butik itu udah nggak dianggap wajib itu berarti ya. Iya, tadi ya banyak yang nolak juga. Baik. Nah, waktunya sudah hampir setengah jam. Baik, Bu Dia mungkin untuk target kedepannya seperti apa? Mungkin punya planning dong, punya planning jangka pendek atau jangka panjang, apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita nggak tahu selesainya kapan. Kira-kira punya planning kah jangka pendek atau jangka panjangnya supaya tetap bertahan? Kalau untuk jangka pendek, saya serius di aksesoris sama ya kayak gini nih lah barang-barang apa namanya sesuatu yang baru ini kayak masker, konektor atau aksesoris yang lain. Tapi kalau untuk jangka panjang tetap usaha di bidang itu karena kecuali besok saya punya modal lagi mungkin saya ambil bidang yang lain lagi tapi untuk sementara itu dulu nggak ada yang lain tapi meskipun pandemi sudah selesai tetap aksesoris tetap saya lakukan saya benar-benar saya serius jadi tambah sesuatu yang kalau pekerjaan ayahnya tetap seperti biasa ya? Kalau itu tetap seperti biasa. Oke. Tapi Jadi, kan pendapatan tertinggi bukan dari pendapatan suami ya Pak. Jadi dari pendapatan saya. Jadi meskipun tetap yo
ya tetap mengalami masalah dalam ekonomi karena pendapatan tertinggi dari usaha ini. Jadi ya wes. Tapi alhamdulillah Ya. daripada banyak kan yang apa namanya suami istri podo nganggur. Jadi alhamdulillah. Iya. Masih walaupun berkurang, walaupun ekonomi keluarga juga berdampak berkurang, tapi tetap ada pemasukan, tetap ya sedikit demi sedikit berinovasi Ya, buat aksesoris atau buat masker seperti itu ya. Terus iya. mungkin yang kalau tadi Bunda Vidya bilang kalau sudah punya modal lagi mau next, kalau kan ini pemerintah kan di media sosial juga disebutin kalau apa bunganya itu diturunkan, untuk cicilannya bisa ditunda. Apakah sampai ke arah sana Bu Vidyanya, sampai mungkin mau ke bank masalah modal gitu? Enggak. Oh, enggak. Enggak, aduh, kalau Bang Yu enggak Oh, enggak ya. paling enggak suka saya berhubungan dengan utang piutang itu paling enggak suka. Kartu kredit aja saya enggak punya. Oh, oke. Jadi Jadi nabung gitu ya? enggak suka saya, Pak. Hmm. Enggak rakno pusing nanti. Jadi ada resikonya ya? Jadi bunga bank itu besar, Pak. Oke. Kebanyakan usaha yang apa ya, pinjaman boleh sih. Usaha boleh pinjam dari bank. Tapi kan perbandingannya itu misalkan modalnya 2, utangnya 1. Nah, kalau modalnya sama dengan utang, waduh, alamat ya. Takutnya collab. Oh, Takutnya ada sesuatu yang di luar planning. Kayak gini, kayak pandemi kan sesuatu di luar planning. Itu, waduh, nah iya bisa apa ya? Bisa jatuh ya. udah tambah jatuh berarti ya, tambah berat, tambah kayak Iya, kalau tambah ke bank jatuh. tambah tanggungannya kayak punya tanggungan yang lebih besar gitu ya. Iya, soalnya nggak bisa dipending kalau kayak gitu, Pak. Nggak bisa. Oh, Pandemik tetap cicilan bank kayaknya tetap, tetap. Pak. Tetap. Nggak ada keringanan untuk itu kayaknya. Soalnya di sini aja banyak. Di sini nih banyak loh Pak kejadian kayak mereka beli mobil, nyicil. Mungkin ada sekitar 10 mobil kayaknya yang Oh, dikembalikan atau ditarik sama apa namanya? Sama pihak dealer. Sama pihak dealer apa pihak itu lah. Lumayan banyak. oke. Pandemi gini. Ini belum setahun nih wes pakai. Hampir kami 1 tahun. Oh gitu. Jadi akhirnya ngefek ke perabotan yang lain juga ya. Efek, Pak. Baik. Akhirnya kerasa juga. Baik, Iya. sudah setengah jam. Bu Vidya mungkin punya saran juga buat orang tua yang lagi kerja, saran buat orang tua yang lagi kerja juga, yang juga lagi mendampingi anak, mungkin punya tips gitu supaya pekerjaan juga lancar, mendampingi anak juga lancar seperti itu. Nggak ada sih, Mek. Harus itu aja. Tetap semangat kok, sabar, semangat. Nggak ada tips. Nggak punya tips soalnya. Pokok jalanin aja. Ya, pokoknya jalani aja ya. Tetap jalani, Iya, tetap jalani semangat aja. gitu ya. Tetap semangat, jadi pokoknya Iya, nggak boleh nyerah semangat, gitu ya. sabar. Iya, nggak ada tips. Soalnya mereka pasti cerdas-cerdas, pinter-pinter Iya. kayaknya.
Ya, jadi punya anak yang bisa bertahan sendiri juga termasuk keunggulan juga ya. Jadi nggak terlalu merepotkan juga akhirnya. Iya. Baik, Bu Vidya, terima kasih banyak podcastnya. Kita bisa dapat ilmu dari Bu Vidya. Mungkin pekerjaan juga tetap jalan, terus juga mendampingi anak juga tetap jalan. Tadi kita juga sedikit cerita tentang cara Bu Vidya usaha butiknya juga tetap harus bertahan ya, survive, harus punya inovasi, bikin produk-produk baru yang mungkin bisa dibeli oleh masyarakat. Gitu. Baik, Bu Vidya, terima kasih banyak untuk podcast kali Sama-sama. ini. Pasti bermanfaat, pasti sangat bermanfaat kontribusinya. Terima kasih. Terima kasih untuk podcast semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.